Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa boleh menyapa ibu-ibu dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini yang boleh kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga kami secara khusus sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, terus diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kebenaran firman. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati hidup kami semua. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah lama kita tidak ketemu dan kembali saya menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 6 ayat yang ke-20. Amsal yang ke-6 ayat yang ke-20. Jika sudah menemukannya ibu-ibu, saya akan bacakan firman ini bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, tema kita dalam perenungan PWMI pada sore hari ini dengan judul Mendidik Anak di Masa Pandemik COVID-19. Kita sudah tahu bersama ibu-ibu apa yang terjadi hari-hari ini, bahwa penyebaran virus corona itu mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Bahkan kita hari ini mendengar istilah yang sudah tidak asing lagi, new normal. Apa itu new normal? Adalah satu situasi di mana kita memasuki norma-norma yang baru yang selama ini sebelumnya belum begitu familiar, belum kita lakukan. Tapi hari ini mau tidak mau kita harus melakukannya demi melindungi diri kita dari penyebaran virus corona. Tapi saya tidak mau fokus kepada protokol kesehatannya. Saya mau masuk kepada new normal sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang ibu. Tentunya ada satu dampak yang juga sangat dirasakan kaum ibu, yaitu bagaimana anak-anak sekarang itu belajar di dalam rumah, begitu ya, belajar dari rumah. Yang pastinya juga ada peran seorang ibu atau ayah di dalamnya. Kalau selama ini normalnya bahwa anak-anak kita antar ke sekolah, lalu ketika mereka selesai kita bawa ke rumah, kita bantu untuk mempertanyakan bagaimana tugasnya. Tapi dalam new normal saat ini berubah. Anak-anak mulai belajar dari rumah, dipandu oleh gurunya dari sekolah, didampingi oleh ibunya di dalam rumah. Tentu ini tidak mudah bagi kita sebagai ibu, karena ada pekerjaan baru, tanggung jawab baru yang diberikan bagi kita. Kalau selama hari ini kita fokus kepada urusan dapur, mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin ada juga ibu-ibu yang bekerja di luar. Tapi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang baru, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di dalam sekolah mereka, di dalam rumah. Di satu sisi ini menjadi tanggung jawab yang menguras banyak energi ya tentunya ibu-ibu. Udah berapa banyak ibu-ibu yang stres menghadapi anak-anaknya, pusing menghadapi anak-anaknya. Tapi sekali lagi saya juga mau mengatakan, ketika kita mendampingi anak-anak kita di rumah, ketika mereka belajar di rumah, di sini juga kesempatan bagi kita yang bisa kita gunakan untuk memberikan, menanamkan value atau nilai-nilai. Sembari mereka belajar, sembari mereka bermain, waktunya banyak dalam rumah, ini kesempatan bagi kita untuk memberikan pengajaran. Tadi sudah kita baca ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal yang ke-6 ayat yang ke-20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikan baik-baik. Ada pengajaran yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya.
Ayah memberi perintah dan pengajaran juga, dan ibu juga mendidik anak-anaknya. Artinya tugas bersama antara ibu, ayah dalam mendidik anak-anak. Ibu punya peran penting dalam mendidik anak-anak. Anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang diajar oleh ibu dan ayahnya. Tapi saya mau fokus kepada peran ibu dalam mendidik anak-anak di masa pandemi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita menggunakan kesempatan selama di rumah. Selama menemani mereka belajar, selama mendampingi mereka mengerjakan tugas. Mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Contoh, kita belajar online, ujian online. Apakah kita mengajar anak kita supaya mereka belajar online atau mengerjakan tugas atau ujian online dengan menanamkan nilai kejujuran? Bisa saja ibu-ibu disuruh buka Mbah Google begitu ya untuk menjawab pertanyaan. Bisa saja kita mengajari. Tapi dalam ujian itu kan salah satu hal yang penting adalah selain menguji tingkat kemampuan daya serap anak, tapi di situ kita masukkan peran bagaimana mengerjakan dengan jujur. Kalau ada kesempatan, bisa saja kita bekerja sama, kong kali kong dengan anak-anak, supaya anaknya dapat nilai bagus. Mungkin nilainya akan bagus, tapi nilai kebenarannya bagaimana? Ketika anak ujian online, terus kita membantunya, bahkan membantu men-searching di Google, apakah itu menunjukkan sesuatu yang positif? Atau ibu-ibu, gak apa-apa anak-anak, kamu belajar semampunya, karena ini bukan hanya bicara soal nilai, tapi bicara soal kejujuran. Itu salah satu mungkin cara yang bisa kita tanamkan, value, nilai, mengajarkan tentang kejujuran. Dan ada banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak. Ketika mereka bermain, mendampingi mereka, mengajar mereka, bahkan mencoba untuk memberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya tentu pasti beda ya anak yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pasti punya tanggung jawab. Tapi mari ibu, kesempatan ini kita gunakan untuk mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai kebenaran bagi mereka. Dengan berdoa, mengajar mereka berdoa, bersaat teduh, ada banyak waktu yang bisa kita gunakan. Sebelum penyebaran COVID-19, mungkin pagi-pagi kita sudah terlalu sibuk dengan segala aktivitas kita. Bangun tidur, langsung masak, nyiapin anak supaya pergi ke sekolah, antar sekolah, jemput sekolah, antar les dan sebagainya. Sepertinya waktu itu udah gak ada lagi. Sepertinya waktu itu sibuk banget. Tapi hari ini kita punya banyak waktu. Apakah waktu itu sudah kita gunakan untuk mengajar anak-anak kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah perenungan, dan menjadi sebuah tanggung jawab yang boleh kita gunakan untuk memberikan pengajaran, didikan tentang nilai-nilai kebenaran. Selamat menjadi ibu yang menjadi berkat bagi anak-anak. Selamat menanamkan nilai-nilai pengajaran selama di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.